Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan gue harap kalian baik-baik aja pastinya. Dan ya, kembali lagi ke channel gue, ke channel Punggawa. Jadi hari ini gue bakal real talk guys. Gue di sini bakal mencurahkan kegelisahan pribadi aja. Karena menurut gue masalah ini cukup lama mengakar. Dan menurut gue sendiri nggak bakal secepat itu diselesaikan sama petinggi atau PSSI. Karena memang negara ini udah sakit dari akarnya gitu loh. Negara ini udah sakit dari akarnya, dari pemimpinnya juga udah pada sakit. Dan itu menjalar ke salah satunya, ke satu hal yang paling gue sukai, yaitu sepak bola. Jadi for disclaimer, ini gue sharing aja. Gue udah gak ngikutin sepak bola Indonesia tuh mungkin 6 tahun kebelakang. Gue udah gak pernah nonton Liga Indonesia. Dan tapi gue kalau timnas, gue jelas bakal selalu support dan selalu dukung dan selalu tonton gitu loh kalau timnas. Karena seperti yang gue bilang juga di video World Cup, kalau misalnya gue memang tidak pernah menyukai timnas luar. Tapi bukan menyukai gue suka sih, cuma maksudnya nggak mendukung. Jadi kalau misalnya World Cup, gue hidup per 4 tahun gue tuh gue dedikasikan untuk World Cup. Memang gue bakal usahain buat nonton semua pertandingan, bisa kita bahas juga nanti mungkin. Dan gue sangat-sangat enjoy gitu loh kalau misalnya nontonin World Cup, ataupun gue nontonnya netral gitu kan. Jadi kayak gue nggak memihak siapapun, jadi gue nontonnya enjoy sekali. Dan gue beli kayak gitu. Dan untuk timnas gue jelas tonton. Tapi kalau untuk liga, gue pribadi nggak ada nemuin interest sama sekali sih sampai sekarang. Dan Liga Indonesia gue rasa sebagus apapun sekarang, mungkin kalian bisa kok drop di kolom komentar. Gue bakal seneng banget kalau kalian punya argumen, kalian punya offline. Gue pengen denger dan lihat juga gitu loh. Dan gue bakal ngebacain komen-komennya kalau misalnya ada komen. Dan gue ngerasa nggak ada interest yang bener-bener bisa ngehook gue ke Liga Indonesia lagi gitu loh. Semenjak 6 tahun lalu, yang itu pun gue nonton juga kalau bosan. Karena kan Liga Indonesia mainnya kalau jam 3, jam 2 gitu kan. Jadi menurut gue siang, dan biasanya minggu. Jadi kayak kadang gue gabut kan hari minggu, nungguin besok sekolah zaman-zaman itu. Dan gue kayak nonton aja di TV, ada kosong. Tapi gue nggak, sampai sekarang gue nggak menemukan interest lagi. Dan gue nggak bisa bahas banyak Liga Indonesia. Tapi kita bakal ngebahas apa kira-kira yang salah dari fans sepak bola Indonesia. Karena kita tahu kita punya stadion yang super megah. Ada JIS, ada Bung Tomo, ada Bandung Lautan Api, ada GBK. Jelas itu menurut gue stadion yang cukup bagus, terawat, dan cukup megah. Dan sejarah kita juga panjang, basis massa kita juga sangat-sangat besar, hooligans kita tuh salah satu yang terbesar. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak. Jadi menurut gua it's very reasonable gitu loh. Dan kita sendiri juga kan, Indonesia adalah negara berkembang gitu ya, negara menengah berkembang. Dan menurut gua stereotipenya juga sangat-sangat cocok ke mencintai sepak bola. Karena mungkin kalau lu negara maju, lu lebih suka tenis, lu lebih suka basket mungkin. Dan kalau misalnya sepak bola itu sangat-sangat identik dengan kelas menengah biasanya gitu kan. Dan Indonesia menurut gue sangat-sangat cocok lah untuk menjadi target market sepak bola always. Karena memang basis massa itu sebesar itu di kita. Dan sejarah sepak bola kita juga cukup panjang dan kelam. Gue nggak bisa ngebanggain banyak hal. Dan gue maksudnya kalian tahu lah, masalah Indonesia tuh banyak sekali dari dulu. Skandal, federasinya bobrok, wasit-wasit mafia, dan petinggi-petingginya pun mafia gitu loh. Jadi menurut gue itu adalah it's their problem, not our problem. Karena bagaimana caranya kita menindaklanjuti hal-hal seperti itu, kita sebagai fans jangan nambahin sakit ke Indonesianya juga. Jadi mungkin beberapa poin yang harus gue bahas di sini adalah ada salah satu penyakit emosional yang menurut gue amat sangat sering menggerogoti penikmat sepak bola di Indonesia gitu loh. Gue hidup di lingkungan keluarga kecil yang nggak terlalu suka bola. Keluarga besar gue banyak yang suka bola. Dan lingkungan gue sekarang juga hampir penuh sama sepak bola. Dengan gue membuat Punggawa Production saja, menurut gue udah step up ke sana. Gue juga, teman-teman gue banyak banget yang fans sepak bola. Dan menurut gue ini jujur aja,
banyak sekali fans dari Indonesia itu nggak bisa membedakan logika dan juga perasaan. Itu yang gue rasain, itu yang gue tahu. Karena menurut gue itu sebenarnya ketidakmampuan yang cukup mendasar. Yang sayangnya, apakah iya harus diajarkan? Karena ini kan common sense. Kalian harus, kasarnya kalian harus tahu yang mana yang bagus dan mana yang kalian suka. Kayak gitu. Oke, mungkin gue intermezzo sedikit. Gue adalah fans Madrid dan gue suka Madrid. Tapi kalau misalnya lu tanya ke gue, detik ini, sekarang, Madrid itu bagus atau enggak? Ya enggak. Gue bakal bilang Madrid lagi jelek sekali. Dari cara mainnya, dari masalah kemarin, sangat-sangat jelek, sangat-sangat buruk. Tapi gue masih suka Madrid. Dan gue juga punya banyak teman-teman yang ya fansnya beda, tapi ya mereka nggak separah ini untungnya gitu loh. Dan mereka bisa membedakan yang mana yang bagus, yang mana yang mereka suka. Dan mungkin gue harus sedikit mengedukasi ini karena gue bakal taruh ini di YouTube. Harapannya nyampe ke banyak orang juga. Dan marilah kita bedah mungkin ya. Karena bagus dan favorit ini sering sekali dia salah artikan sama orang-orang Indonesia. Oke, jadi salah satu yang bikin nge-trigger gua untuk membuat video ini adalah salah satunya ya komen-komen netizen kita yang seolah-olah sering kali gue lihat mereka membela klub yang mereka sukai lebih-lebih dari agama, Pak. Dan menurut gue itu gila karena memang kulturnya harusnya memang mungkin separah itu, sekuat itu kultur kita, tapi harusnya nggak separah itu. Karena menurut gue kalian kalau misalnya memang mau membantu klub kesayangan kalian, apakah kalian sudah berkontribusi secara langsung nonton mereka di stadion dan seenggaknya beli merchandise asli deh. Karena kalau gue pribadi, gue belum punya dananya untuk membeli dengan dana pribadi merchandise Madrid seperti jersey. Gue juga jelas angan-angan gue ya, jelas mimpi gue nomor sekian sebelum job gue atau karir gue ya nonton Madrid di Spanyol langsung gitu loh. Itu salah satu mimpi gue. Dan menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian belum seperti itu ya harusnya nggak usah lah dijagain sampai kayak agama lu diserang gitu loh. Karena menurut gue cukup gila karena banyak sekali komentar yang ngalor ngidul. Kalian tau lah pasti di Instagram, di TikTok itu banyak banget yang memang membela klub sepak bolanya lebih-lebih ataupun pemain kesukaannya. Dan mereka menurut gue ya sulit sekali untuk jadi orang yang objektif. Dan ya gue agak nggak percaya harus ngomong kayak gitu, tapi ya ada beberapa orang yang memang harus diedukasi mengenai mana yang bagus dan mana yang mereka suka. Nah, gue bakal kasih kalian satu harsh truth, dimana klub favorit lu itu nggak bakal selalu bagus. Oke? Dan klub yang bagus itu nggak harus jadi favorit lu. Itu menurut gue salah satu quotes yang gue bikin sendiri. Dan menurut gue itu cukup it's resonating gitu loh. Itu cukup resonate karena ya lu nggak harus ngefans sama klub yang bagus kan. Dan kalau lu ngefans sama klub bagus, lu jangan merasa mereka harus selalu bagus. Karena ya gue selalu bilang sepak bola itu bundar. Bola itu bundar. Dan bola itu berputar seperti dunia berputar. Musim ini bagus, musim depan jelek, ya udah gitu loh. Apa dampaknya juga ke kehidupan kita gitu kan? Ya mungkin ada yang berdampak besar, tapi kalau dari gue pribadi itu nggak terlalu berdampak. Mungkin ya gue kesel aja, nggak mood. Tapi sisanya gue masih tetap kuliah, gue masih tetap bisa nyari kerja hopefully, dan ya nggak ada yang berubah gitu. Karena gue menyukai Madrid yang sekarang lagi jelek. Paling ya mood-moodan aja, gue jadi kayak males, gue jadi kayak aduh nonton Madrid males gitu. Itu aja efeknya kalau dari gue pribadi gitu. Karena menurut gue itu konsep sederhana yang kadang gagal dicerna sama fans-fans di Indonesia. Dan menjadikan sebuah klub sebagai klub favorit itu ya urusan hati, emosi, dan juga sejarah personal lu. Kenapa lu bisa ngefans sama klub itu? Karena bisa jadi ya mungkin ada yang fans lokal di sini, fans klub lokal, karena bisa jadi itu kota lahir lu, atau misalnya warisan keluarga kalian. Contoh, gue punya temen fans Bayern. Itu karena bokap nyokap dia fans Bayern. Ya kayak turun temurun lah budaya. Dan itu sah, dan menurut gue itu yang bikin sepak bola indah. Tapi kadang beberapa keindahan itu dirusak sama fans-fans yang seolah-olah tidak mau menerima saat memang klubnya lagi tidak di pihak gitu loh. Sedang tidak di pihak.
Itu yang cukup merusak menurut gue. Dan itu yang bikin kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia, kita tahu banyak sekali skandal, banyak sekali kerusuhan yang terjadi kalau misalnya ada yang nggak di pihak. Dan menurut gue jangan salah, kerusuhan juga terjadi di negara-negara lain atau bahkan negara-negara yang sangat-sangat besar di sepak bola. Contoh besar ya Eropa. Inggris hooligansnya luar biasa rusuh. Setiap kali main di luar Inggris luar biasa rusuh. Karena ya I think it's normal, tapi kelakuan seperti itu di negara yang sudah cukup sakit ya itu akan menambahkan penyakitnya negara ini gitu. That's why gue harus ngomong ini. Oke? Dan poin pentingnya guys, favorit itu subjektif. Kalau bagus ya kalian harus belajar objektif. Gue di sini selalu mengkritik mungkin Madrid, klub yang gue suka, karena gue ngerasa Madrid lagi tidak baik-baik saja. Itu gue namanya objektif. Tapi ada beberapa kesempatan kayak di video kemarin, masalah Madrid yang judulnya ini Surat Cinta untuk Real Madrid. Itu gue subjektif, full subjektif situ, karena gue melihat masalah Madrid sebagai fans Madrid. Tapi di video-video lain membahas taktik, bahas yang lain, gue bakal mencoba dan belajar untuk menjadi orang yang objektif kayak gitu. Dan favorit itu subjektif, jadi itu tergantung sama emosional lu dan tanpa syarat juga. Tapi kalau misalnya objektif, itu kalian bisa berbasis sama data, bisa dilihat kualitas nyatanya di lapangan kayak gitu. Jadi menurut gue masalah terbesar penikmat sepak bola Indonesia itu adalah ketika memaksakan klub favorit mereka harus dianggap sebagai klub yang bagus secara objektif, atau misalnya pemain kesukaan mereka yang dipaksa harus bagus secara objektif. Contoh gampang mungkin yang cancer banget ya itu fans Arsenal. Sorry gue harus sebut merek, tapi fans Arsenal, nggak di luar nggak di sini, gue sering sekali lihat klip-klipnya. Harapan gue nggak bener, tapi kayaknya ada aja gitu loh orang yang contoh Saka musim ini menurut gue nggak perform, Trossard apalagi. Banyak yang bilang kayak Saka, Trossard winger terbaik musim ini, enggak gitu loh. Masih ada Michael Olise, masih ada Lamine Yamal, bahkan sama Vinicius aja menurut gue bagusan Vinicius Saka gitu musim ini. Jadi menurut gue kayak gitulah, kurang lebih kayak begitu. Dan ada juga tipe orang yang suka merendahkan orang lain karena mungkin kepercayaan klub mereka berbeda gitu. Bukan kepercayaan agama, toleransi oke, agama toleransi, tapi toleransi klub dan sepak bola tidak ditoleransi ternyata. Jadi kayak adalah beberapa mungkin fans yang membeda taktik secara objektif, dan fansnya itu kadang nggak menerima evaluasi ataupun kritik itu. Karena menurut gue itu juga orang yang tidak bisa menerima suatu saran dari objektif menurut gue pribadi. Oke, dan ya next stop kita bakal bahas juga kenapa dan kapan kita harus objektif. Karena menurut gue kenapa ya kalian harus tahu apa yang terjadi realnya. Karena kalau misalnya kalian bermain subjektif terus, itu kalian bakal hidup di media bubble seperti yang sering gue mention. Jadi kalian bakal percaya kalau tim kalian tidak apa-apa, pemain kalian amat sangat bagus, tapi kalian harus tahu ditampar realita lah, istilah kata. Jadi ya objektif mah penting, selalu penting. Dimanapun menurut gue kalian harus belajar menjadi orang yang objektif. Karena kalau misalnya kalian melihat sesuatu secara subjektif selalu, kalian bakal nggak bisa bedain yang mana yang benar-benar bagus buat kalian. Kayak gitu. Iya, jadi kapan kita harus objektif? Ya saat kita mulai untuk menilai permainan, kayak gue bahas taktik segala macem, itu lo harus objektif, bukan hanya sekedar merayakan kemenangan doang. Jadi jangan suatu hal yang dibahas yaitu klub lo harus menang. Klub lo lagi kalah ya bahas kenapa bisa kalah, tonton ulang highlight segala macam, tonton ulang, belajar pelan-pelan, nggak apa-apa jadi orang objektif. Karena menurut gue di Indonesia ada 2 barang langka, 3 deng. Yang pertama objektif, yang kedua jujur, yang ketiga batu giok. Dan kalau misalnya tim kesayangan kalian buruk tapi menang, contoh menang kontroversial, gue sering sekali sebagai fans Madrid sering sekali menang kontroversial, oke? Dan fansnya ngerayain seolah-olah mereka menangin Piala Dunia clean. Gue bakal ngomong Madrid 2017 itu merampok Bayern. Karena gue nggak nutup fakta kalau misalnya itu memang pertanyaan mencurigakan. Karena gue belajar menjadi orang objektif.
Dan sebaliknya, kalau misalnya tim rival bermainnya lagi bagus, fansnya akan cari-cari kesalahan sekecil apapun. Dan itu yang sering gue lihat di Indonesia gitu loh. Oke? Dan ya gue bakal lakuin gitu loh. Tim rival jauh lebih bagus dari Madrid kok mainnya. Nggak usah jauh-jauh. Barca lagi bagus banget mainnya menurut gue, dan sangat enjoyable. Jangan salah, gue juga nontonin pertandingan Barca bukan untuk hate watch, tapi untuk melihat kenapa Barca bisa sebagus ini. Karena gue membuka channel YouTube ini ya untuk sharing apa yang kira-kira bisa gue share gitu loh. Dan menurut gue ya itulah mungkin sulitnya menjadi orang objektif itu. Kalian harus menikmati suatu hal yang kalian tidak sukai kadang. Tapi itu yang harus dipelajarin juga sama penikmat sepak bola di Indonesia menurut gue. Jadi menurut gue ketidakmampuan orang-orang untuk objektif ini bikin buta huruf dan secara taktik ya, bukan secara harafiah. Dan ya Indonesia, penikmat sepak bola Indonesia itu lebih suka untuk membahas drama, bahas konflik antar pemain, bahas kejelekan tim rival, cywar di medsos. Mereka seneng kalau nanggepin. Dan daripada ngebahas taktik, kenapa tim lu bisa kalah, kenapa tim lu bisa bagus, mereka lebih seneng hal kayak gitu loh. Panas-panasin orang di live chat, di komen, kayak gitu. Dan kalau misalnya kita nggak bisa ngeliat secara objektif kekurangan tim sendiri, gimana caranya kita bisa melihat suatu hal dengan mata terbuka sebagai orang awam untuk klub kita gitu loh, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian ingin berkontribusi, menurut gue hal yang termudah seperti itu. Karena mungkin untuk dana nggak semua orang bisa gue sama ratain. Gue pribadi belum punya dananya untuk mendukung Madrid langsung. Tapi dengan apa gue mendukung Madrid? Ya dengan menonton pertandingan mereka pertama. Dan kalau misalnya mereka kalah, gue bakal coba mengevaluasi sendiri. Mungkin kalau misalnya gue sempat, gue jadiin konten di sini. Oke, dan ngeliat rival, gue tonton kenapa misalnya Barcelona bisa sebagus itu mainnya. Sesimpel itu. Oke, jadi memang objektif ini cukup berat, cukup sulit. Tapi kalau misalnya dipelajarin, ya harusnya nggak terlalu susah lah. Kalau misalnya memang ada niat dan mau. Dan ya kalau misalnya penikmat sepak bola udah kehilangan objektivitas, efek dominonya ini bisa ngerusak satu ekosistem. Industri sepak bola ini kejam menurut gua, dan mereka membaca subjektivitas fans ini sebagai peluang pasar. Contoh, pihak penyiaran, pihak manajemen, oke, tahu kalau misalnya fans Indonesia tuh ya nggak butuh kualitas, tapi butuhnya sentimen, validasi. That's why gue nggak bisa komplain kalau misalnya Premier League disiarin di TV lokal. Itu yang disiarin cuma 3 klub aja, City, United, Liverpool. Setiap mereka tanding diulang City, United, Liverpool. Tiap minggu City, United, Liverpool. Karena kenapa? Di Indonesia ya paling banyak fans itu City, United, Liverpool. Mungkin nambah Arsenal, Chelsea. Agak jarang mereka nyiarin secara di TV lokal gitu. Wolves lawan Crystal Palace. Kenapa? Karena nggak ada yang peduli. Tapi kalau misalnya kita melihat secara objektif, Wolves sama Crystal Palace, kalian bisa dapat apa di pertandingan itu? Kalian bisa ngelihat taktik unik tim papan tengah Premier League. Kalian bisa scouting pemain mana yang kira-kira rising star, bagus, hidden gem. Dan tapi ya di Indonesia balik lagi nggak ada yang peduli. Karena ini orang gue fans City, orang gue fans United, orang gue fans Ipul, orang gue fans Chelsea, orang gue fans Arsenal. Jadinya ya setiap kali diulang-ulang dengan tempo, diulang-ulang dengan pertandingan yang sama dengan klub yang sama juga, karena target market tersebut. Dan gue nggak bisa nyalain, gue benar-benar nggak bisa nyalain itu, karena it happens naturally. Itu memang terjadi secara natural, dan sudah pasti yang namanya bisnis pasti nyari cuan dong. Karena buat apa lu buka bisnis untuk rugi, ya kan? Jadi kayak gitu. Dan akhirnya ya setelah itu muncul juga media, konten kreator yang manja. Jadinya jarang buat analisis taktik yang mendalam. Gue nggak bilang analisis taktik gue paling bener dan paling mendalam ya. Mungkin gue juga media atau konten kreator yang manja tersebut. Tapi gue
selalu gue bilang, gue selalu belajar untuk menjadi penikmat sepak bola yang lebih objektif dan bisa menilai pertandingan gitu. Harapan gue ya akhirnya banyak banget media konten kreator yang bikin konten-konten provokatif atau konten-konten yang merendahkan suatu klub misalnya secara menurut gue berlebihan. Buat apa? Buat menuhin ego massa. Karena banyak sekali peminatnya. Gue tahu banyak sekali peminatnya. Gue nggak bisa sebutin akunnya di sini, tapi kalian tahu lah, kalian notice lah siapa yang gue maksud kayak gitu. Dan lagi-lagi manajemen klub ini juga berlaku buat liga lokal, buat klub lokal akhirnya. Jadinya manajemen klub ini berlindung sama massa, sama fanatisme ini. Jadi tiketnya tetap laku, jersinya juga tetap dibeli sama fans yang loyalitasnya membabi buta, dan manajemen jadinya nggak punya urgensi buat bangun hal yang lain yang lebih penting. Contoh akademi ini kan menurut gue amat sangat tidak dikembangkan di Indonesia. Karena kalian lihat sendiri skuad Indonesia sekarang juga banyak naturalisasinya. Concern gue, kita kan World Cup 4 tahun lagi, 2030 baru World Cup lagi. Ini naturalisasi itu kira-kira sama petinggi di atas itu dipikirnya mau jadi jangka pendek atau jangka panjang. Karena kalau misalnya ini cuma jangka pendek, kita udah gagal, kita nggak masuk Piala Dunia 2026. Apakah akan diteruskan sampai masa depan? Kalau diteruskan ya syukur-syukur, terima kasih Tuhan. Tapi kalau misalnya nggak diteruskan, nasib kita ya bakal sama lagi seperti Indonesia yang sebelumnya gitu loh. Dan itu yang nggak pernah gue habis pikir. Kira-kira petinggi itu berpikir apa? Itu salah satunya terjadi karena yaitu fanatisme tersebut. Kita harus tahu kalau misalnya timnas kita posisinya lagi nggak terlalu bagus sekarang. Mungkin iya ganti pelatih John Hartman, jenius segala macam. Gue ngeliat perkembangan permainan timnas dari John Hartman itu dari L. Kluivert itu, L keringetan itu, dan John Hartman itu sangat-sangat signifikan. Tapi apakah nggak usah gitu deh. Gue tanya dulu, apakah John Hartman masih bertahan sampai World Cup selanjutnya? Belum tentu. Kita tahu sendiri petinggi di atas seperti apa yang ngurusin sepak bola. Kadang mereka aja nggak ngerti sepak bola. Jadi gimana caranya orang yang tidak mengerti suatu hal disuruh mengurus suatu hal yang berkaitan dengan hal yang tidak dia sukai? Itu menurut gue cukup gila, dan itu salah satu faktornya adalah fanatismenya Indonesia. Fanatismenya penikmat sepak bola Indonesia yang mau timnas mau main jelek mau main bagus, ya fanatismenya dua arah nih. Bisa jadi tetap dukung sampai buta, tetap dukung sampai nggak ada yang mau kritik secara baik, secara membangun, ataupun ya ngata-ngatain pemain sampai pemain kena mental. Antara dua itu kan fanatisme gitu. Jadi ya menurut gua kebutaan kita Indonesia dalam membedakan bagus dan favorit ini justru jadi memelihara mediocrity. Apa itu mediocrity? Ya jadinya kita cuma jadi tim semenjana aja. Kita nggak bakal jadi tim yang advance. Kita membiarkan sebuah produk yang buruk tetap laku karena kita terlanjur cinta. Itu yang pengen gue ubah mindsetnya. That's why gue bikin channel ini, untuk ya sharing puff gue mengenai hal ini gitu loh. Dan mungkin yang terakhir, jadi fans objektif itu bukan berarti lu harus berhenti untuk mencintai klub yang lu sayangin ya, enggak. Jadi menjadi objektif itu justru adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta. Saat klub favorit itu main buruk, bilanglah mainnya jelek banget. Kalau manajemennya salah, kritik dengan data, kritik dengan hal yang terjadi di lapangan, bukan maki-maki. Dan yang paling menantang nih, ini yang paling susah nih. Kalau Rivaldo lagi main bagus, akui lah dengan jantan, Pak. Akui dan cari tahu kenapa mereka bisa main bagus. Oke? Kayak gitu. Jadi belajar objektif ini ngajarin kita satu hal penting sebenarnya, guys. Sepak bola itu bukan tentang hidup dan mati. Karena gue pribadi gue nggak mau karena sepak bola gitu. Gue pengen menikmati sepak bola sampai sebosannya gue, sampai gue memutuskan untuk tidak menikmati lagi. Dan sepak bola itu menurut gue sebuah karya pertunjukan.
Kalau misalnya jelek ya kita berhak kecewa, jelas. Kalau misalnya bagus, kita wajib menikmati. Dan siapapun yang memainkannya wajib diapresiasi. Jadi bayangin momen dimana timnas atau klub Liga Indonesia deh, Liga Indonesia yang lebih sulit ya. Kalau timnas, gue yakin banyak yang lebih dewasa dan lebih karena menurut gue kalau timnas tuh segmented guys. Jadi yang udah yang nggak ngikutin bola luar negeri, bola liga atau bola klub tuh pasti dukung timnas juga gitu loh. Jadi mungkin lebih mudah untuk mengedukasi fans timnas. Tapi fans klub ini, bayangin sebuah tribun stadion, supporter itu pulang dengan kepala tegak, akuin kalau misalnya ya gua kalah karena lawan memang lebih bagus. Habis itu di warung kopi diskusi dengan sehat tanpa rasa dendam. Karena menurut gue itulah kedewasaan mengenai sepak bola yang sebenarnya. Gue slowly, steadily lagi memelihara itu. Gue juga gue juga sering sharing sama teman-teman gue. Dan ya syukurnya mereka nggak pernah terjerumus ke daerah sana sih menurut gue. Jadi ya gue sangat-sangat bersyukur untuk hal itu. Tapi banyak orang di luar sana yang memang harus tahu dulu mengenai hal ini gitu. Karena nggak semua orang bisa objektif seinstan itu. Oke? Dan next, pesan gue buat kalian mulai hari ini, cobalah buat ngubah cara kalian buat menikmati sepak bola. Jadi simpan favorit dalam hati lu, harus selalu loyalitas harus lu jaga. Janganlah jadi kardus, jadi karbit ya kan. Tapi gunakan objektivitas juga di kepala lu. Jadi otak dan hati ini kan nyambung, tapi bedain, pisahin. Di hati, contoh di hati gue Madrid, tapi di otak gue Madrid lagi jelek, Barca lagi bagus, kayak gitu. Dan cintailah klub lu juga tanpa kehilangan akal sehat lu. Itu yang terpenting menurut gue. Dan karena pada akhirnya sepak bola itu diturunkan ke dunia ini untuk menyatukan massa harusnya, bukan memecah belah massa. Kan katanya everyone's game. Tapi kalau misalnya konteksnya jadi kayak sekarang, sepak bola ini jadi alat perang justru. Dan ya harusnya sepak bola itu memberikan kebahagiaan, kegembiraan, happy, nontonnya invested, nontonnya seru, entertainment lah. Jadi sepak bola itu bukan alat untuk memelihara kebodohan yang akhirnya akan berujung pada duka. Dan ya terakhir, jadi fans boleh, fanatik jangan, loyalitas harus, dukung boleh, babi buta jangan. Oke? Jadi sepak bola adalah hal terpenting dari hal-hal yang tidak penting di dunia ini. Jadi tempatin aja sepak bola pada porsinya, karena menurut gue banyak hal yang jauh lebih penting daripada sepak bola, dan banyak hal yang jauh lebih penting daripada membela klub kesayangan lu saat klub kesayangan lu diledek setengah mati. Jadi sekali lagi, tempatin pada porsinya sesuai porsi yang kalian sisain. Jadi gue Regen, signing off. Thank you. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.